Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat kalian yang lagi cari pengalaman unik, saya punya rekomendasi villa yang keren buat kalian. Yuk kita lihat bareng-bareng keluar rumah. Ya, tetangga, udah lihat kan intronya keren banget. Nah, sekarang kita lagi ada di The Monstera Hills, miliknya Kang Dede. Halo Mas Rizky. Hai, apa kabar Kang Dede? Baik. Karena kemarin saya dikirimin foto-fotonya tuh unik banget, jadi saya penasaran. Saya harus main ke sini, saya harus bikin video keluar rumah supaya tetangga online lihat dan mungkin suatu saat pengen ngerasain pengalaman yang sama. Ya. Betul. Nanti saya main ke rumah Mas Rizky ya. Karena ya jujur saya ngundang Mas Rizky ke sini ngelihat YouTube sama Instagramnya benar-benar sesuatu yang beda, makanya saya respect lah. Makasih Mas Dede. Oke, buat bayangan nih tetangga online nih, ini luasnya berapa Mas bangunan di belakang kita ini? Bangunan di belakang ini tanahnya itu ada 400 meter, bangunannya kira-kira 175 kali 2. Dari depan aja udah Dari depan aja udah unik banget desainnya. Kayak ini nih. Sedikit aja kita bahas yuk. Ini apa nih Mas nih? Batu tapi bentuknya kayak kayu nih. Nah, ini batu fosil, namanya fosil, batu kayu. Batu kayu. Jadi si kayu ini udah kekubur puluhan tahun dan menjadi batu. Jadi bisa dikatakan fosil kayu? Fosil kayu, betul. Cakep ya. Keren. Depannya udah kayak gini. Gimana dalamnya, yuk kita lihat. Ayo Mas Dede. Ya, tetangga online. Dari balik pagarnya langsung kelihatan rumahnya keren banget. Villanya, Deng. Rumahnya itu. Basically rumah ya. Basically rumah? Iya, cuma karena jarang ditempatin jadiin villa. Oh gitu. Malah pada senang, alhamdulillah. Oke. Jadi pas awal bangun tuh semangatnya malah rumah tinggal sendiri. Rumah tinggal. Oke. Terus pada nanya disewain nggak? Ya udah deh. Keren. Pantesan banyak sentuhan personal di dalam. Tadi saya lihat. Nanti kita lihat sama-sama ya ke dalam. Terus ini juga The Monstera Hills. Kalau kalian penasaran, Instagramnya bisa kalian cek di deskripsi. Oke, lanjut kita bahas desainnya. Ini desainnya bertemakan apa nih Mas kira-kira nih? Ini bertemakan terinspirasinya ya dari saya tuh suka banget kalau ngeliat kastil, tapi dipaduin dengan modern, tropical, sama artsy. Keren ya, ini unsur Mediteraniannya juga kental ya. Jadi bentuk kastilnya juga kuat. Kalau dari angle sebelah sini nih, nah itu kayak kastil, cuma ini versi yang lebih compact lah ya. Terus di depan ini, kalau bangunannya bergaya klasik Mediterranean gitu, Eropa lain. Kalau di depannya sini, kolam renang ini bergaya apa ini Mas? Ini tropical beach. Unsurnya di sini kayak di pantai ya? Ini saya bikin seperti terlihat pasir pantai. Iya betul. Tapi ini bukan pasir pantai. Jadi ini pasir silika yang kaca-kaca gitu. Saya mix sendiri sama palimanan yang kecil-kecil. Terus sama semen putih, juga lem. Oh oke. Jadi basic. Jadi kayak teraso. Iya kayak teraso bentuknya. Jadi kalau kalian pikir ini diinjak runtuh kayak pasir, enggak, ini solid. Ini di depan sini ada kolam renangnya langsung ya di depan rumah. Mantap. Ini luas berapa kolam renang? 7 kali 4. 7 kali 4. 7 kali 3,5 apa 4 ya? Iya, itulah. Oke, kedalamannya ingat? Kedalamannya 1,5 meter, 1 sampai 1,5 meter. Miring. Di sini miring. Oh, oke. Terus di sini juga masih pakai batuan-batuan alam. Terus di sini ada showernya kalau habis renang bisa langsung bilas di sini. Mantap. Ini pakai pohon apa ini Mas? Saya jarang lihat nih. Ini pinus. Pinus namanya. Namanya cemara. Ini apa? Cemara udang.
Cemara udang. Saya baru tahu kalau cemara udang sama dengan pinus. Iya. Iya sama. Kalau di sini sebutannya cemara udang, tapi kita tuh pinus. Oh. Pinus namanya black pine tree. Mantap. Ini saya lagi ngobrol sama ahlinya tanaman nih. Oh iya, luas bangunannya berapa tadi Mas? Kalau kira-kira 400-an lah. 400 sama rooftop lebih. ya. Oke. Ini kan tadi saya sempat ke dalam Mas. Iya. Bentuk tanah tuh kayak segitiga. Iya betul. Ini gimana ceritanya? tanah ini pas saya ambil tuh emang udah segitiga. Jadi saya akalin sedemikian rupa biar kelihatan dari depan sampai ke belakang tuh tetap kotak, nggak segitiga. Makanya di belakang itu saya cut, jadi tetap kotak bentuknya. Oh, oke. Jadi terpisah dengan bangunan intinya. Oke, jadi ada dua masa bangunan nanti di belakang sana. Kemudian ini, Jadi bentuk bangunan intinya ini tetap kotak. Oke, nice. Kemudian ini bangunannya nggak habis ya, artinya di sampingnya itu ada jeda antar bangunan utama dan dinding. Karena saya suka sirkulasi udara, pencahayaan yang bagus. Okay. Karena itu adalah kunci dari hidup kita biar makin sehat kan. Asik. Oke, keren banget. Sama kayak tanaman juga. Gimana tuh? Cahaya, udara, dan air. Manusia juga gitu kan, biar sehat. Betul, betul. Sirkulasi udara, cahaya yang bagus, dan air yang bersih. Oh, yes. Keren. Samping sini ada, di sisi sana juga ada ya Mas Dede? Iya. Ini untuk lantainya pakai apa nih Mas? Ini bantalan rel zaman VOC nih. Oh, oke. Zaman Belanda. Saya dulu pernah nemu ini, bukan nemu ya, dapat infonya. Biasanya kayu-kayu bekas rel ini dijualnya lelang. Iya, betul. Kebetulan ini teman saya kan kolektor di Jogja. Nah, saya minta sama dia, saya bayarin deh. Dikasih sebagian. Sebenarnya nggak dikasih banyak. Makanya segini aja. Sama buat nutup itu tuh. Oh iya. Mesin air. Sama di situ. Oke, ini kayu lawas ini. Awet. Iya. Dan lebih sustainable ya kalau pakai bahan-bahan seperti ini ya. Betul, betul. Kita Low maintenance. low maintenance, kita nggak nebang pohon baru gitu ya. Jadi pakai yang udah ada, kita Kayu, gunakan aja. betul. Kayu lama. Nice. Kemudian juga ini pintu utamanya dari kayu senada nih. Tadi bilang kan pengen kayak kastil. Nah, Iya. pinggir-pinggirnya nih sama kayak Pintu bikin sendiri. Oke. Ini sebenarnya kayu solid biasa kayak kamper gitu, Mas. Apa yang kamper ini? Jadi saya pelitur pakai yang dark brown, udah gitu saya lapin pakai thinner, saya lap. Jadi kayak rustic gitu. Oke. Terus saya beli ini tuh dari Jepara, ininya nih, kancing-kancingnya. Keren. Ini nambah kental pintu zaman dulu nih, pintu kastil, pintu zaman Belanda nih, kancing-kancing ini nih. Karena dulu kan pintunya dilapis gitu ya, pakai apa? Metal gitu, ada lapisan metalnya di dalamnya. Ini juga bangku. Ini bangku juga zaman Belanda kata itu. Oh gitu. Ya, berat banget, Mas. Ini juga kayaknya dari zaman Belanda nih. Enggak. Itu dari Ubud. Dari Ubud. Bahasanya aja kayak. Bahasa Jerman, willkommen. Oh, selamat datang. Welcome. Oke, welcome. Berarti waktunya kita masuk. Masuk. Yuk. Wah, begitu masuk nih, Mas Dede. Keren banget ya. Nuansanya Mediterranean seperti luarnya. Welcome, Mas, di The Monstera Hills. Monstera Hills, keren banget ini. Nah, ini di depan ketika buka pintu ada dua langsung. Kita langsung ketemu dua pintu. Pintu pertama ini apa, Mas? Pintu toilet. Oh, ini ke toilet ya? Jadi saya taruh di sini karena setiap orang nyampe rumah tuh biasanya kan langsung nyari kamar kecil. Oh iya. Dekat. Bener. Ini powder room ya, isinya kloset buat rias, cuci tangan, tapi nggak bisa buat mandi. Betul. Oke, kita langsung ketemu apa ini? Di sini area living room, Aha. ya, space buat ngumpul-ngumpul, bisa sambil masak, meja makan, dan di sini tempat ngumpulnya juga. Di sini juga bisa buat makan. Oke, asik Mas, keren banget nih. Ada alasan tertentu nggak? Kenapa nih sofanya beda-beda nih kayaknya? Dari dulu emang saya kurang suka ya sama sofa yang sama flat gitu. Memang simple, cuma saya lebih suka kursi-kursi yang beda-beda. Karena saya penggemar kursi-kursi antik juga sih. Oh gitu. Keren ya. Jadi kalau bisa tetangga lihat, memang ini beda-beda banget. Mulai dari materialnya, desainnya, sampai bentuknya tuh. Yang di meja makan malah lucu lagi nih bentuknya nih. Iya, Tuh kan, bener-bener beda ya. Oke Mas, kita
rumahnya ini ada referensinya dari apa nggak gitu untuk interiornya ini? Untuk interiornya referensinya tuh sebenarnya dapat dari style-style apa ya, bohe gitu ya, Bohemian ya? sama medit. Saya mix sama Japanese wabi-sabi dan juga tropical gitu. Jadi saya kemas menjadi satu. Makanya saya kasih nama The Monstera Hills wabi-sabi meet tropical. Oke, mantap ya. Jadi memang kalau diperhatiin tiap sudutnya tuh ada mewakili unsur yang tadi dibilang, ada bohonya, ada wabi-sabinya, dan ada tropikalnya juga kental di sini ya. Iya. Dan ini kayak ini nih, lucu banget ini Mas. Tadinya tuh harusnya kaca mati, cuma saya pikir wah butuh sirkulasi juga nih dan enak. Saya bilang aja ke tukang kayunya nih, coba bisa gak bikin jendela muter gitu? Oh bisa, ya udah boleh. Tinggal dikunci kanan kiri. Iya, harus barengan nih kalau enggak nyangkut. Ya. Seru. Tutup dulu ya biar suara hujannya nggak masuk. Oke, setelah living ini apa nih? Di sini ada meja makan. Meja makan berhadapan dengan dapur, jadi kayak seperti live cooking lah. Dan mungkin karena ownernya hobi masak nih, makanya ada kompor di sini. Ya, betul. Langsung di bagian depan. Di sini dapurnya ada 3. Di lantai 1, di belakang buat catering, sama di lantai 3 buat tamu, bisa juga buat yang santai-santai mau nongkrong masak-masak cemilan di atas. Asik, keren. Dan ini kayu solid semua nih. Ini kayaknya sih, yang ini sih kayaknya saya tahu nih kayu terem besi. Saya nggak tahu kalau yang ini apa ini. Kayu solid lah ya. Solid lah ya. Oke, di sini ada dapur yang cukupan nih, nggak terlalu besar juga nggak kecil. Jadi ini ideal banget. Udah dibagi sirkulasinya. Di sini area masak karena tadi udah di-mention kalau ownernya hobi masak. Jadi kompornya langsung ditaruh di bagian depan buat live cooking juga. Di sini ada tempat untuk cuci piring atau kitchen sink yang langsung memandang ke bagian luar. Cakep ini Mas. Karena saya gimana dong? Kalau nyuci piring tuh hobinya ada pemandangan lah. Jadi bisa dibuka angin, ngeliat ke depan. Jadi dibikin seenak mungkin lah di dapur. Sambil nikmatin ya. Terus nih, di sini ada berapa kamar Mas? Di sini ada total ada 4 kamar. 4 kamar, di mana itu 4 kamar itu buat tamu. Nah, ada 2 kamar lagi tambahan buat yang jaga rumah ini. Oh, oke. Menjaganya mulai dari housekeeping sama gardenernya. Oke. Mantap. Sebelum kita lihat kamarnya, saya mau tanya dulu nih. Mungkin dari tadi udah kelihatan ya tetangga online ada yang enggak. Ini dindingnya dicat atau dibuat seperti bertekstur. Iya. Menggunakan apa ini Mas? Jadi ini acian terakhirnya kan semen ya. Terus saya suka tekstur yang rustic. Saya suruh pakai semen, pakai tangan begini. Saya contohin dikit aja. Selebihnya mereka yang finishing sampai tinggi ini tuh ada. Ini tinggi 4 meter. Wow, jadi dipakai tangan dipeper gitu? Iya, semuanya. Ini kan rumahnya tadi dikasih nama Monstera Villa. Iya, The Monstera Hills. The Monstera Hills. Itu kenapa ngambil nama dari nama tanaman? Karena awalnya itu saya bisnisnya pertama kali untuk membangun ini tuh dari menjual monstera. Wih. Monstera Hills itu kan perbukitan, jadi The Monstera Hills. Monstera Hills karena ini adanya di perbukitan. Oke, kita lanjut. Di sini kita ketemu koridor. Wow, ini furniture. Nyari di mana Mas? Furniturnya? Custom atau gimana? Ini furniture kayak gini nih. Saya kebetulan hobinya kan hunting ya ke berbagai negara, di Indonesia juga banyak. Nah, beberapa ada yang dari Bali, terus Jawa, Semarang, terus Jepara, juga dari Thailand juga ada. Dari Myanmar juga ada, sama Vietnam. Berarti ini koleksi dari berbagai tempat yang udah dikunjungi gitu ya. Oke, di sini bagian sini ada banyak bukaan untuk cahaya, ada tapi ini kaca mati semua ya, jendela-jendela besar-besar. Ini kita lagi mendung banget jadi nggak terlalu kelihatan. Oke, kita lanjut ke kamar pertama nih. Wow, ini kamarnya berarti 4, yang 3 di atas. Iya, ini kamar pertama saya peruntukkan untuk seperti lansia yang
nggak bisa naik-naik tangga atau Oke. kontur gitu. Jadi saya sediakan satu lah. Oke, memang sengaja disiapin ya buat bisa, orang tua. Bisa juga tambah extra bed di sini. Oh iya, ini cukup besar ini. Hmm. Mantap. Kalau nambah extra bed ada extra fee nggak? Enggak. Oh enggak? Enggak, kita kasih free 6. Kasih free 6 extra extra bed. Nah, Oke, mantap. di situ kamar mandinya. Baik. Ngomong soal bukaan juga di sini nggak usah khawatir ya, ada 1-2. Jadi dijamin kalau misalnya dirasa kurang dingin udaranya, tinggal dibuka aja nih. Di bagian sini juga gede banget nih Ini ada. jendelanya. Oh. Ke taman belakang tempat barbekyuan. Dan karena ini kamar untuk orang tua, mungkin ada kamar mandinya dalam. Ada. Nah, di sini kamar mandi dalam lumayan luas karena suka pakai kursi roda misalkan. Oh, iya. Nah, bisa taruh sini atau mana. Ya makanya nggak pakai bathtub ya. Cakep, untuk sirkulasinya juga ada bukaan di sini Iya. buat udara gitu. Ya, lantai 1 ini kita nggak pakai exhaust karena kita pakai roster. Dapat ya dari sini ya. Lebih dingin karena di puncak kan. Dan enak banget kamar mandi sini, saya paling betah malah. Wih. Oke, kita lanjut kemana nih? Bebas. Di belakang sebenarnya lagi ada pembangunan ya, lagi ada renovasi. Tapi kita lihat aja sebentar ya. Nah, di belakang ini kita lagi membuat dapur umum sama kamar jaga lagi. Tapi di sini biasa buat public area tuh mereka di sini barbekyuan, ngumpul-ngumpul, yang ngerokok juga di sini semua. Smoking area juga di sini. Ah. Menarik. Itu dia tadi lantai 1-nya. Sekarang kita mau lihat seperti apa lantai 2-nya. Nah, Let's go, kita ke lantai 2 ya. yuk kita lihat ya. Sebentar Mas, sebelum ke lantai 2 nih ada void ini. Ah iya. Ada ceritanya nih Mas. Jadi void ini saya terinspirasi dari unsur nasihat Feng Shui ya dari om saya. Oh iya, gimana tuh? Karena di atas dapur tuh nggak boleh ada kamar tamu atau kamar dan lain-lain karena itu istilahnya ini dapur kita, api kita lah. Jadi saya buat kosong ke atas juga buat sirkulasi kan. Iya. Nah terus di situnya saya kasih roster jadi angin atau uap masakan juga bisa keluar dari situ, kanan kiri. Oke, ini juga tangganya unik ya, tetangga. Jadi dia tangganya tanggal melingkar, tapi di tangannya ada bordes ini supaya nggak capek. Ini bukan split level ya, tapi bordes. Hanya ya. untuk yang naik tuh nggak capek. Nah, kita lihat di sini juga anak tangganya pakai kayu ya, pakai solid. kayu solid supaya nyaman, pijakannya nggak keras, supaya hangat juga bisa pakai. Tadinya pengen granit, cuma kurang natural lah. Pengen kayak ala-ala kastil gitu. Oh gitu Mas. Makanya ini cerobong depan tuh memang peruntukan khusus tangga. Gitu. Oke. Mungkin beberapa tahun lagi dibongkar jadi lift. Iya. Tapi kurang natural ya. Kurang. Makanya di depan tadi bentukannya kayak kastil gitu ya, karena tangga ini. Bulatannya ini. Nah, isinya tangga. Oke. Yuk. Let's Kita go. naik Mas. Ini saya kasih jendela biar bisa lihat keluar. Oke, ini juga detailnya menarik nih. Bener-bener kayak kastil nih. Kalau nggak ini ya, kalau awal-awal naik mungkin kalian akan nunduk. Padahal nggak perlu nunduk, ini tinggi loh. Cuma karena bentuknya seperti ini jadi kayak rendah gitu. Ini jati, saya kasih motif-motif lah. Lucu ya, jadi lebih hidup Mas. Ada unsur Japanese-nya lah. Nah, lantai 2. Ini dikasih pengadem lah istilahnya, langitnya tuh dikasih warna biru langit. Nah, di sini kamar pertamanya Monstera albo. Ini apa? Monstera albo. Monstera albo. Albino atau albo? Iya, albo. Nah, yuk kita masuk. Ini kamar utama Monstera albo yang paling besar ya. Keren. Dari sini bisa ngelihat Gunung Salak, tapi lagi mendung nih, lagi berkabut. Iya. Makanya di sini di expose sedemikian rupa jendelanya ya. Iya. Saya tadi pas belum dibuka tuh, ini kenapa nggak dikasih sesuatu di sini? Ternyata ini nilai jualnya adalah View ya. view dari luar. Sama perkebunan. Ah iya. Sebelah sini juga ada view lagi nih. Ini view-nya ke kolam renang. Oke. View-nya kolam renang. Di sana juga kayaknya karena di dataran tinggi, sana juga itu ya. Kelihatan gunung gitu ya. Iya, kebun. Keren Mas. Keren. Tapi ini saya lihat ada atap-atap rumbia Itu kayu dolken sama jerami. Iya, tapi Iya, atap bangunannya nggak pakai itu kan? Enggak. Aksen kan itu? Enggak. Itu aksen aja. Biasanya habis sorenya hujan, malamnya hujan, paginya cakep ya. Iya, paginya cerah biasanya. Ada tentunya tiap kamar punya kamar mandinya sendiri kayak ini nih. Dan bathtub sendiri. Jadi kalau mau
view-nya asik, tinggal buka aja. Lukisan alam. Lukisan alam bisa berubah-ubah tiap waktu. Lanjut di sini tuh saya bikin ini buat storage aja sih, buat yang extra bed, bantal, spray, handuk semua di sini satu. Sebenarnya ini jedokan doang saya kasih GRC nih, semua di sini storage. Jadi ngambilnya nggak susah-susah ya, nggak jauh-jauh ya. Nah, ini pintunya sama kayak tadi. Pintu 1, 2 semua sama yang begini. Iya. Bikin ginian. Pintu lengkung ya. Pakai handle-nya juga. Beras lokal nih mas? Iya, ini Bali. Bali ya. Dari Ubud. Kalau ini layoutnya agak kayak kamar hotel ya, cuma versi villa nih. Karena ruangannya lebih besar-besar. Begitu masuk kita langsung lihat area kamar mandi. Ini saya sengajain toiletnya di sini. Karena saya suka kerja tuh di toilet meskipun nggak buang air juga saya nggak tahu kenapa senang gitu. Iya sih. Suka di situ. Makanya saya bikin di sini kan tempat duduk sambil ngeliat. Tapi memang kadang-kadang suka dapat ide ya kalau di toilet. Iya benar. Banyak banget. Oke, kita lihat kamar tidurnya. Nah, ini malah kamar tidurnya hampir 360 derajat ini. 180 derajat lah ini view-nya. Mas, ini karpetnya lucu mas. Nyari di mana ya karpet-karpet kayak gini? Ini waktu itu di Jepang. Di Jepang, ini Jepang juga. Tapi asalnya itu banyaknya di Tibet. Oh ya? Dan kamar ini punya balkon juga nih. Wah, berkabut. Mantep ini. Samping ini kebun. Kebun ini biasa saya pakai buat project landscape. Kan saya ngerjain landscape juga. Saya ada landscape di SCBD Park sama di Senopati tuh. Ini cahaya dari bawah jadi itu ya. Jadi ambient light tersendiri ya ke atas. Iya. Oke, kita lanjut ke mana nih? Nah, kita ke rooftop ya. Tapi hujan. Lihat aja ya. Yuk. Di sini di lantai 3 ada kamar 1 dan kamar jaga. Kenapa bikin satu yang terpisah sendiri? Tadinya tuh itu buat kamar staff ya. Oh iya, makanya bikin lagi di bawah. Ini 1. Ya, tetangga nanti kalau misalnya cerah mungkin ada stok shotnya, tapi kalau misalnya masih hujan kayak gini ya kalian main aja langsung datang ke Monstera Hills supaya bisa experience langsung. Kita lanjut sambil duduk-duduk yuk. Oke. Ya, tetangga semua, sekarang kita masih di Monstera Hills bareng Mas Dede. Hai. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Mas Dede nih. Misalnya kayak pemilihan konsep wabi sabi gitu dalam rumah. Biasanya kan kalau setahu saya wabi sabi itu menerima kekurangan, celah gitu ya dari hasil material ataupun furniture gitu ya. Nah, kenapa memasukkan wabi sabi ke dalam konsep desain di Monstera Hills ini? Ya, basically karena wabi sabi itu kan yang nggak sempurna ya. Karena saya kan basicnya juga bukan arsitek. Juga saya lebih suka yang natural. Saya benar-benar pakai touch dari imajinasi saya. Terus yang abstrak, hiasan-hiasan yang handmade sendiri gitu, kornisnya. Jadi saya kasih wabi sabi biar nggak terlalu perfeksionis lah. Natural. Keren ya. Terus tadi ngomongin soal percampuran beberapa gaya. Ada tips nggak nih buat mungkin ya tetangga online di rumah yang ingin mix and match dekorasi rumahnya gitu? Kalau tips buat percampuran interior ya, maupun eksterior, saya rasa satu yang penting itu ada unsur naturalnya. Tanaman itu selalu masuk ke desain apapun ya, natural. Nah, terus yang kedua sama tones-nya mungkin ya, jangan yang terlalu bold gitu ya, rame gitu ya. Okay. Karena itu biar long last lah, nggak bosenin, hangat lah. Jadi itu tadi pemilihan warna atau tone ya. Tentuin hanya beberapa mungkin atau dengan turunannya. Jadi jangan nyebrang-nyebrang gitu ya. Misalnya coklat turunannya coklat tua, coklat muda gitu ya. Betul. Terus ini dari dari pemilihan konsep dan tema dari Monstera Hills ini, ada experience tertentu nggak yang ingin diberikan kepada yang mungkin berkunjung ke sini? Yang berkunjung ke sini sih, experience-nya yang saya tawarkan adalah kehangatan ya, feel relax sama suasana yang ambience yang tenang, tapi bisa merasakan beberapa sudut, mulai dari tropical. Di depan tuh saya bikin kayak beach, di dalam saya bikin wabi sabi sederhana biar orang yang mau healing sambil kerja pun masuk. Dan di kanan kiri ini rumah kan kebetulan perkebunan ya, jadi nggak nempel sama tetangga.
Oke. Jadi mereka kayak private lah. Menarik. Kalau kalian penasaran langsung aja main ke Monstera Hills, linknya saya taruh di deskripsi ya. Langsung aja kontak, bilang aja tahu dari videonya Rizky, siapa tahu dapat diskon. Ya, boleh loh. Terus saya kasih diskon 10%. Weh. Pakai kode Rizky Abadi YouTube. Oke. Ayo House ya. Dan Yoi House juga boleh katanya. Oke. Oke, makasih banyak nih Mas Dede ya. Makasih. Nanti sama-sama. kita lanjutin ngobrol lagi nih sambil nungguin berbuka. Siap. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri. Ciao. Di sini udah kastil banget ya. Tapi kastil yang satu ini kastil modern karena ada